Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiana Fajri Ramadhani ingin memaparkan hasil proyek pertama saya mengenai relational database. Adapun deskripsi proyek ini, yang pertama, merancang database. Di sini akan dijelaskan tahap-tahap dalam merancang database. Yang kedua adalah populating database. Di dalam populating database ini akan dibuat data dummy untuk mengisi data pada tabel yang sudah dibuat dalam database. Adapun hasil dari populating database ini dalam bentuk file CSV. Yang ketiga, database backup untuk membackup database. Yang keempat, creating transactional query, membuat query transaksional. Dan yang kelima, creating analytical query, membuat query analitik. Berikut tahapan dari merancang database. Yang pertama, menentukan objek, dan yang kedua, menentukan key. Nah, di bawah ini saya telah menentukan beberapa objek dari beberapa entitas yang ada di dalam database. Salah satunya adalah entitas user. Nah, objeknya itu ada ID user, nama depan, nama belakang, nomor telepon, status user, dan alamat. Nah, setelah kita menentukan objek, kita tentukan juga key-nya. Yang pertama, kita tentukan candidate key. Candidate key ini harus bersifat unik. Jadi, unik itu adalah nilainya tidak boleh sama antara data satu dengan data yang lain. Lalu setelah ditentukan candidate key, kita tentukan primary key. Dan candidate key yang tidak terpilih menjadi primary key akan menjadi alternative key. Langkah selanjutnya yaitu menentukan relasi antar tabel. Dan di sini saya sudah menentukan relasi antar tabel di dalam database mobil bekas. Salah satu relasinya yaitu antara tabel user dan tabel kota. Jadi satu user itu hanya boleh memiliki alamat satu kota yang terdapat di dalam satu kota, dan di dalam kota tersebut bisa dimiliki oleh banyak user. Dan yang tahap terakhir yaitu menentukan aturan bisnis. Salah satunya yaitu di dalam tabel kota, ID kota aturannya integer dan tidak boleh nol. Terus kota aturannya varchar, tipe datanya varchar, panjangnya 50 dan tidak boleh nol, dan seterusnya. Dan setelah itu kita implementasi relational database menggunakan sintaks DDL. Salah satunya membuat tabel pengguna. Dalam tabel pengguna ini kita masukkan objek apa saja dan aturan bisnisnya. Setelah itu untuk membuat relasi, kita membuat constraint for range key dengan tabel yang ingin kita relasikan. Setelah tabel terbuat, maka kita import data dummy yang telah kita buat sebelumnya.
Setelah diimport, kita bisa melihat data tabel dengan sintaks query select bintang from public pengguna. Di bawah ini adalah hasil dari query select di atas. Selanjutnya adalah contoh membuat query transaksional. Yang pertama, mencari produk keluaran 2015 ke atas. Kita bisa select bintang from tabel produk, jadi memilih semua data dari tabel produk where tahun pembuatan lebih dari sama dengan 2015, order by tahun pembuatan ascending. Jadi kita bisa memilih semua data dari tabel produk di mana tahun pembuatannya itu lebih dari sama dengan 2015, diurut berdasarkan tahun pembuatan yang terlama. Nah, di samping ini adalah hasilnya. Lalu contoh transactional query yang kedua itu menambah satu data bit baru. Kita bisa menggunakan sintaks insert into public.buyer, ID buyer, ID user, ID produk, data bit, bit price, bit status. Nah, ini adalah objek yang ada di dalam objek atau kolom yang ada di dalam tabel buyer. Setelah itu kita masukkan value-nya, diurut berdasarkan kolom. Bila kita jalankan, maka akan keluar query berhasil dibuat. Lalu contoh transactional query yang ketiga, melihat mobil yang dijual oleh satu akun dari tanggal terbaru. Kita bisa menggunakan sintaks select bintang from catalog, left join product on catalog.id product sama dengan product.id product, where ID user in 3 order by tanggal posting descending. Jadi kita bisa memilih semua data dari tabel katalog, left join dengan tabel produk dengan tabel katalog, di mana ID produk yang ada di dalam katalog sama dengan ID produk yang ada di dalam tabel produk, di mana ID user itu sama dengan 3. Lalu diurutkan berdasarkan tanggal posting, diurut dari tanggal posting yang terbaru. Selanjutnya adalah creating analytical query. Saya belum sempat membuat query ini. Nah, sekian presentasi project pertama saya. Kesimpulannya adalah saya harus lebih banyak belajar untuk bisa lebih memahami materi ini dan menjadi pelajaran untuk saya untuk mengerjakan project di awal waktu atau ya jangan mepet dengan deadline. Terima kasih semuanya dan terima kasih juga untuk tim Pacman, baik pengajar, admin, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.